Di India, tepatnya di sebuah desa bernama Burbuda, hiduplah seorang tukang cukur rambut bernama Bilu. Bilu pun mengirim surat kepada koperasi berharap mendapatkan pinjaman untuk memperbaiki salonnya. Diketahui salonnya sudah memprihatinkan, mirip dengan kondisi pemerintahan saat ini. Salonnya pun dinamakan sesuai namanya, yaitu Bilu. Saat ini dia memiliki satu buah kursi yang sudah patah mirip dengan ayunan, sisir yang sudah keropos mirip rahang kakek-kakek. Khawatir suatu saat akan membuat pelanggannya cedera. Untuk itu Bilu membuat surat ini berharap mendapatkan pinjaman modal dari koperasi. Dia pun tidak berani datang secara langsung karena rumor beredar berkas yang masuk ke kantor ini tidak akan diproses kecuali orang itu memberikan uang suap. Sedangkan Bilu tidak pengalaman dalam hal suap menyuap. Lalu kalau benar harus disuap, Bilu pun tidak punya uang. Tapi kalau gosip itu tidak benar, Bilu siap dipanggil dan sekarang dia pun menunggu di luar. Seketika si petugas tersinggung lalu menyuruh Bilu untuk masuk. Namaste Bade ji. Dan ketika di dalam ternyata masalah jadi panjang, buntut dari surat yang dibuat Bilu. Benar saja si petugas tersinggung dan dengan tegas dia tidak akan memberikan pinjaman lalu menyuruhnya agar segera keluar. Sepulangnya ke rumah dengan rasa kecewa, Bilu melihat kedua anaknya belajar di luar rumah ditemani cahaya dari lampu minyak. Kedua anaknya ini bernama Dugu dan Kunja. Diketahui Bilu sudah menunggak pembayaran listrik bulanan sehingga PLN mencabutnya. Namun Bilu mengatakan kalau orang pintar dahulu seperti Mahatma Gandhi pun belajar di bawah lampu jalanan, sehingga kedua anaknya itu pun jadi semangat untuk belajar. Padahal mah akal-akalan Bilu supaya kedua anaknya tidak rewel. Tidak lama istrinya baru pulang dari warung. Dia bernama Bindia. Bindia pun menanyakan beras yang dipesan, tapi Bilu beralasan kalau pasarnya keburu tutup. Padahal Bindia tahu Bilu tak punya uang dan tak ada satupun orang yang datang ke salonnya. Belum cukup sampai di situ, di keesokan harinya Bilu dipanggil pihak sekolah. Si ibu menanyakan biaya iuran sekolah yang sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Sudah kesekian kalinya si ibu membantu Bilu, tapi apa daya Bilu pun tak mampu. Dia beralasan tadinya Bilu ingin menjual kambing peliharaannya, tapi istrinya sangat marah. Dan si ibu pun menjawab, ya sudah kalau begitu minta saja kambingnya untuk mengajari kedua anaknya, daripada di sekolah ini harus bayar. Lalu Bilu pun menjawab, bagaimana kalau kambingnya disekolahkan dahulu di sini supaya pintar, setelah itu bisa mengajari kedua anaknya. Mendengar kata-kata Bilu yang mengejek, membuat ibu kepala sekolah marah lalu menyuruh Bilu agar segera keluar. Get out. Setelah itu dengan menaiki bus, Bilu sampai di pasar tempat dia mengais rejeki. Di depan salonnya terlihat beberapa orang yang sedang berjudi. Bilu mencoba menegur tapi mereka tidak akan pergi karena di sini tempatnya nyaman, tidak ada yang datang ke salon Bilu sehingga permainan mereka pun tidak terganggu. Rupanya inilah yang membuat salon Bilu sepi pengunjung karena tepat di seberang jalan berdiri salon bernama Madan yang lebih modern. Tidak kehilangan akal, Bilu memasang tarif promo dan harga lama dengan harga baru yang lebih murah. Perkenalkan, dia bernama Damchan, seorang rentenir yang sangat ingin dihormati semua orang. Diketahui dia bersifat licik dan juga pelit. Di situ kebetulan ada Bilu yang sedang mencari kayu demi membuat kursi baru, tapi dia hanya punya uang 1 rupiah, sehingga tukang kayu marah-marah karena sudah banyak nanya. Bilu tidak jadi membelinya. Damchan yang tahu hal itu pun menggunakan kesempatan ini untuk merayu Bilu agar meminjam uang padanya. Bilu diminta tak perlu khawatir, dia hanya cukup membayar bunganya saja setiap hari, lalu lupakan saja hutang pokoknya. Bilu pun menolak lalu menjawab, jika dia berhutang hanya untuk sebuah kursi, maka bunganya itu akan mengancam hidup Bilu setiap hari. Dirasa tak sopan, Damchan pun segera mengusirnya. Di lain tempat, pesawat luar angkasa baru saja mendarat, dan rupanya dia adalah Shahir Khan, seorang artis bintang film India yang sangat terkenal. Ternyata saat ini dia sedang syuting video klip untuk film berikutnya. Diketahui di film sebelumnya banyak politikus yang tersinggung dengan peran Shahir Khan yang menuai kontroversi, dan itu adalah resiko seorang bintang film. Ada fans yang mendukungnya, ada juga haters yang membencinya. Seolah-olah dialah yang dikambing hitamkan, padahal dia hanya mengikuti sesuai alur cerita. Diketahui syuting film selanjutnya akan dilakukan di sebuah desa yang indah. Lalu asistennya pun akan survei terlebih dahulu ke desa tersebut. Ini adalah
adalah sahabat Bilu bernama Kumar. Dia adalah orang yang berambisi akan kesuksesan melalui puisi ciptaannya. Jelas para penjudi menertawakan Kumar karena hal itu dianggap mustahil. Tidak lama datang Damchan yang melihat harga promo pijat dan cukur di salon Bilu. Anak buahnya pun memperingati Damchan agar waspada. Jangan-jangan Bilu akan balas dendam akibat telah diusir ketika di tukang kayu. Bagaimana kalau kuping Damchan dipotong atau Bilu sengaja ingin mencelakainya? Namun Damchan tidak mendengar dan ingin dilayani Bilu dengan harga murah. Lalu yang terjadi, बिल्लू आज से मेरी साफ सफाई का जिम्मा karena kursi yang belum dibetulkan membuat Damchan encok kesakitan. Saking pelitnya dia tidak mau dibawa ke rumah sakit, lalu menyuruh anak buahnya untuk membawanya saja ke tukang urut. Di lain tempat, Bindia yang akan mencuci baju ditagih hutang oleh ibu-ibu di sana. Dia pun dengan wajah malu meminta waktu dan berjanji membayar kalau suaminya sudah pulang. Singkat waktu, sebuah mobil Panther merah datang lalu turunlah seseorang. Dia pun menanyakan ketersediaan sayuran segar di sini. Dia juga memesan bahan makanan untuk 400 orang setiap harinya. Karena di desa ini akan diadakan syuting film. Betapa senangnya para pedagang karena ini adalah sebuah berkah bagi mereka. Ditambah di desa ini tak ada satu orang pun yang pernah melihat proses syuting film. Mengetahui orang ini adalah kru film, semua pedagang menghampiri lalu bertanya siapakah aktornya. Dan kru film menjawab jika aktor yang akan syuting di desa ini adalah Shahir Khan. Shahir Khan. Don't wanna be looking behind. Begitu banyak orang-orang di kota yang antusias melihat idola mereka. Begitu juga di desa Burbuda, semua masyarakat menyambutnya dengan meriah. Hingga sampailah Shahir di salah satu hotel. Dia disambut beberapa pejabat dan salah satunya manajer hotel bernama Chobei. Dia sudah bekerja keras merombak hotel agar Shahir nyaman di sini. Lalu Shahir berterima kasih atas kerja kerasnya. Dan jika ada yang ingin Chobei katakan, maka tak usah sungkan untuk mengatakannya. Mendengar itu tanpa diduga, Chobei meminta sedikit peran di filmnya. Dia mengaku berpengalaman menjadi peran di beberapa film, contohnya menjadi hantu atau menjadi batu apung di air. Dan apa boleh buat, Shahir pun bersedia untuk memberikannya sedikit peran di filmnya nanti. का डुप्लीकेट कर ले See you guys. Di sisi lain, Bilu menggigil kedinginan. Dia sedang demam sedangkan obat pun tak mampu dia beli. Tidak lama kemudian anaknya baru pulang sekolah sambil berlari kegirangan. Mereka senang karena akan diadakan syuting di desa ini. Dan aktornya adalah Shahir Khan yang pernah Bilu ceritakan dahulu kepada kedua anaknya kalau dia adalah temannya. Mengetahui itu, kedua anaknya ingin diajak si ayah hanya sekedar berfoto dan minta tanda tangan. Bilu pun tak bisa berkata-kata lalu mengatakan dia akan mengajak bertemu Shahir Khan besok sepulang sekolah. Di malam harinya anak-anak sudah membayangkan bagaimana kekayaan Shahir Khan. Menurutnya Shahir Khan memiliki baju serta sepatu yang hanya sekali pakai. Mendengar itu, Bilu pun menyuruh kedua anaknya agar segera tidur. Istrinya memberikan ramuan jamu agar Bilu cepat pulih. Dia juga sangat ingin diajak Bilu menemui Shahir Khan. Bilu pun mengatakan dia dan Shahir hanyalah teman lama. Dan mungkin sekarang Shahir sudah melupakannya. Apalagi Bilu orang rendahan, sedangkan Shahir adalah mega bintang yang pasti akan malu jika media tahu kalau Shahir berteman dengan orang miskin. Dan dengan tegas Bilu tak akan menemui Shahir Khan. पुरानी मुलाकात है ना, बहुत साल निकल गए। चिपकने की मकोड़ा आ रहा है तो फिर बच्चों को झूठा वादा क्यों दिया? कितनी आस लगाए बैठे। Di keesokan harinya, namanya anak-anak kadang-kadang mereka percaya apa yang orang tuanya katakan. Sehingga gosip pertemanan Shahir Khan dan Bilu pun tersebar luas. Lalu benar saja sepulang sekolah mereka menagih janji si ayah untuk membawanya bertemu dengan Shahir Khan. Namun Bilu beralasan kalau Shahir itu adalah orang kaya sehingga tidak sopan kalau datang begitu saja. Dia harus minta izin terlebih dahulu dan Bilu akan membawa mereka nanti malam. Begitu juga Bindia yang ikut-ikutan ingin diajak juga. Tidak seperti biasanya kini pasar dan desa mereka terlihat ramai. Ini adalah sebuah keberkahan bagi masyarakat dan juga pedagang. Bisa kita lihat di sebuah warmindo, Kumar penuh penghayatan mencari inspirasi untuk puisinya. Berharap puisi buatannya akan dipakai oleh Shahir Khan. Melihat tingkah kocaknya, semua teman-teman pun terhibur karena tahu kalau impian Kumar itu sangatlah mustahil.
दोपहर में मेरा दिल दीवाना बोले साहिर 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 साहिर. Ceritanya syuting pun dilakukan. Tidak ketinggalan Namchan pun ingin melihatnya. Dia pun ingin menonton di barisan paling depan. Lalu inilah akibatnya. Di kemudian hari tiba-tiba rombongan ibu kepala sekolah datang ke rumah Bilu. Bilu pun segera sembunyi takut ditagih uang sekolah. Tapi si ibu tiba-tiba jadi baik hati memberikan biaya sekolah kedua anaknya secara gratis. Dan jelas Bindia tidak percaya sekaligus senang mendengar itu. Padahal kedatangan mereka itu karena ada maunya. Diketahui anaknya Bilu sudah menceritakan kalau Sahirkan adalah teman Bilu. Dia berniat mengundang Sahirkan saat ulang tahun sekolah nanti. Mendengar itu Bilu keluar dari persembunyiannya. Dia menolak keras untuk mendatangkan Sahir. Dan Bilu dengan tegas mengatakan kalau dia bukan teman Sahirkan. Namun istrinya langsung menyela kalau Sahir dan Bilu adalah saudara. Dia berjanji akan mendatangkan adik ipar Bilu Sahirkan ke sekolah. Bindia pun mengancam jika suaminya tidak menemui Sahirkan maka dia yang akan pergi dari rumah. तुमने किस भरोसे पर वादा कर दिया? मैं उसको नहीं बुला. अपने बच्चों को वापस स्कूल में ले रहे हैं. इसका तो कुछ ख्याल रखो. कुछ ही तुमसे नहीं होगा ना तो मैं खुद चली जाऊंगी. मैं कुछ कर. Ketika ibu-ibu penguasa langit dan bumi berbicara, seekor suami pun tidak bisa berkata-kata sehingga membuat Bilu galau karena perbuatan istrinya itu. Babi? Ketika mandi di sungai, Bindia bersama teman gosipnya melebih-lebihkan kalau awalnya pertemanan Bilu dan Sahirkan itu terjadi ketika duduk di bangku kuliah. Padahal Bilu tak pernah kuliah. Semua temannya pun meminta Bindia agar memberitahu mereka kalau Sahir datang ke rumah. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Bilu yang turun dari bis sudah ditunggu puluhan orang di depan salonnya sehingga inilah yang terjadi. ये कब से यारी दोस्ती है तेरी साहिर. Di rumah Bindia bersyukur karena ini adalah sebuah anugerah. Rumah sederhananya ini menjadi ramai oleh tetangga yang berdatangan. Dahulu mereka dikucilkan sedangkan sekarang orang-orang seperti berlomba-lomba ingin bertamu ke rumah ini. Lalu Bilu mengatakan kalau semua orang, Bindia, anaknya dan seluruh warga desa sudah kehilangan akal sehat. Seluruh orang sudah gila gara-gara satu orang yang mengadakan syuting di desa ini. Namun Bindia tidak mau tahu. Dia tidak mau nama baik keluarganya kembali dikucilkan. Untuk itu dia meminta suaminya agar segera mendatangi Sahirkan. Ini semua adalah ulah kedua anak Bilu yang membuat dirinya tak dapat tidur. Ketika bertemu di jalan mereka pura-pura tidak melihat ayahnya. Sontak Bilu marah akibat kelakuan mereka. Sekarang dia dipanggil pihak sekolah. Bilu pun akan bilang ke seluruh orang kalau dia tidak kenal dengan Sahirkan. Mendengar itu Dugu dan Gunja malah mengatakan kalau ayahnya tidak bisa mendatangkan Sahirkan, maka mereka tidak akan pernah sekolah lagi. अगर आपने कहा साहिर चाचा को स्कूल नहीं लाओगे, फिर हम भी कभी स्कूल नहीं जाएंगे. चलो. Sungguh berat cobaan bagi Bilu. Begitu sampai di sekolah diadakanlah rapat dadakan dengan para guru. Kepala sekolah bangga karena anak dari teman Sahirkan sekolah di sini. Dan si ibu kepala sekolah bertanya apakah ada pesan dari Sahirkan. Semua guru pun termasuk dia yang bernama Dubai mengingatkan kalau mereka telah mengeluarkan anggaran demi menggratiskan biaya sekolah kedua anaknya. Seharusnya Bilu sebagai teman bisa membujuk Sahir walau hanya setengah jam saja. Sedangkan Bilu bingung mau jawab apa. Ditambah guru-guru malah berdebat. Ada yang mengerti kondisi Sahirkan yang super sibuk. Ada juga orang seperti Dubai yang memaksa Sahir untuk datang. Pelan-pelan si ibu kepala sekolah membujuk Bilu agar Sahir menyempatkan waktunya. Mendengar itu Bilu dengan keputusasaan malah menyanggupi dan akan berusaha untuk membujuk Sahirkan. Di subuh buta Bilu dari desa menuju kota. Dia lalu mencari info kontak Sahirkan. Di situ juga sudah ada Kumar yang memperhatikannya. guest house. Bilu kemudian menghubungi nomor yang sudah diberikan dan benar terhubung ke sekretaris Sahirkan. Bilu pun ingin bicara dengan Sahir lalu mengaku kalau dia adalah Bilu si tukang cukur. Mendengar itu si sekretaris yang kebetulan sedang darah tinggi pun marah-marah. Dia pun mengatakan kalau semua orang mengaku-ngaku sebagai tukang cukur lah, tukang laundry lah dan berbagai tukang lainnya. Semua orang ingin bicara dengan Sahir. Dan si sekretaris ingin Bilu segera menutup teleponnya yang tidak jelas ini. Di situ Bilu pura-pura tenang setelah melihat ratusan orang sudah berkumpul mengelilinginya. Layaknya wartawan semua orang bertanya perkembangan Sahirkan. Bilu menjawab kalau Sahir sedang mandi dan akan menemuinya segera. Kejutan pun kembali datang.
Saat Damchan dan rombongannya memberikan kursi baru untuk Bilu, dia juga memberikan pengering rambut serta peralatan lainnya. तो कूड़े कचरे में देखो लो, हटाओ ये सब कचरा और ये है हवा हवाई नया पाउडर नया। Jelas Bilu pun menolak semua ini. Dia pun heran mendadak Damchan begitu baik padanya. Sudah pasti ada maunya. Dia ingin Bilu mengundang Shahir Khan agar makan malam bersama Damchan. Jelas hal itu pun mustahil dilakukan dan Bilu dengan tegas menolak. Tapi apapun alasannya Damchan tidak mendengar, lalu dia pun pergi. Sedangkan si paman pun menenangkan Bilu. Dia berkata jalanilah usahanya sekarang ini yang sedang ramai pengunjung. Si paman lebih mengerti dengan keadaan Bilu. Dia tahu kalau Bilu tidak pernah mengatakan kalau dia berteman dengan Shahir Khan. Biarkanlah rumor itu menyebar dan Bilu hanya cukup bersyukur mungkin Tuhan ingin merubah nasib Bilu melalui ketenaran Shahir Khan. Si paman juga tahu Shahir Khan tidak akan pernah datang. Usahakanlah keuangan Bilu membaik karena sebentar lagi kru film akan segera pergi. Lalu bayarlah hutang-hutang Bilu dan masalah akan selesai dan kondisi kembali seperti semula. Sepulangnya pun Bilu memberikan oleh-oleh yang banyak untuk kedua anak dan juga istrinya. Betapa senangnya Bindia dan dia akhirnya bertemu dengan Shahir Khan. जरा सी सावरी है ये ख्वाब से उड़ाई है. Tapi rupanya itu hanyalah mimpi. Saat sadar Bindia mengatakan kalau Shahir Khan sedang di dapur. Jelas Bilu pun tidak habis pikir dengan semua ini. Tapi setelah kembali tidur, Bindia malah melanjutkan mimpinya seolah kehidupan keluarganya telah berubah. जरा सी क्यों कभी तरह मेरी आँखों में ही रहता है. Di sisi lain salon Bilu makin ramai pengunjung. Karyawan salon Madan pun melebih-lebihkan dan membuat pernyataan tidak benar. Katanya Damchan sudah bertemu dengan Shahir Khan. Mendengar temannya Bilu hidup miskin, dia pun mengirim peralatan baru untuk usaha cukurnya. Jadi semua uang Damchan adalah pemberian Shahir. Bahkan sebentar lagi katanya salon Bilu akan dapat kiriman AC. Si pengunjung juga menambahkan kalau uang dapat merubah segalanya. Pantas saja salon Bilu makin ramai karena ada Shahir Khan di belakangnya. Dia dapat memperkerjakan puluhan karyawan salon terbaik. Tidak menutup kemungkinan karyawan di salon ini pun akan bergabung bersama Bilu. Mendengar itu jelas si bos tidak terima lalu mengusirnya. Singkat waktu Bindia mengatakan kalau Bilu harus bisa membahagiakan kedua anaknya, terutama memenuhi keinginan mereka agar bertemu dengan Shahir Khan. Saat makan Bilu hanya mendapatkan sedikit lauk pauk padahal Bilu sudah memberinya uang. Istrinya itu pun mengatakan kalau uangnya habis dipakai untuk menyuguhkan para tamu yang datang. Karena para tamu ingin diberikan kenang-kenangan berupa foto atau sekedar tanda tangan Shahir Khan. Bilu pun kesal kenapa Bindia malah berjanji pada warga. Dan dia pun makin frustasi dengan semua ini. Bindia marah apakah Bilu tidak berusaha agar kembali menemuinya. Dia pun menenangkan suaminya. Dan dia punya ide kalau syuting selanjutnya akan diadakan di sebuah sungai. Dan itu adalah kesempatan Bilu untuk menemui Shahir. Kemudian syuting pun akan berlangsung. Kebetulan para kru membutuhkan beberapa orang untuk ikut berpartisipasi. Bilu pun tidak melewatkan kesempatan ini. Dia mendaftar sebagai pemeran tambahan. Begitu juga Chobei, manajer hotel yang menagih janji akan diberikan sebuah peran di filmnya. Shahir Khan pun minta maaf karena hampir saja melupakannya. Yang akhirnya Chobei diberikan peran menjadi seorang inspektur. Sedangkan Bilu pun tak bisa berbuat banyak karena perannya hanya duduk dan berputar-putar. Syuting pun dilakukan. Sutradara mengatakan ketika dia mengatakan action, maka Chobei harus mengucapkan dialognya. Lalu inilah yang terjadi. Chobei kaget karena ini pertama kali dia main film. Shahir Khan yang baik hati pun menyuruhnya agar tetap tenang. Tapi lama-kelamaan orang-orang kesal karena dia tidak bisa menghafal dialognya. Hingga di kesempatan terakhir malah penontonlah yang lebih ingat dengan dialognya. Sehingga sutradara pun tidak dapat menahan emosinya. Syuting pun dilanjutkan. Terlihat Shahir Khan menari bersama aktor terkenal pula yaitu Kareena Kapoor. Bilu pun menonton di atas pohon sambil terpukau melihat Shahir. Setelah usai semua penonton pun antusias ingin mendekat. Begitu juga Bilu yang memanggil nama Shahir. Dan Shahir pun menoleh lalu dia menyapa para penggemarnya.
Lalu karena pohon tak kuat, Bilu pun terjatuh tertimpa pohon. Alhasil Bilu pun encok kesakitan. Bindia pun jadi sedih. Dia pun bertanya apakah tidak ada cara lain untuk menemui Sahir Khan. Bilu pun menjawab jika ada satu cara, yaitu menggantung diri di pohon depan penginapan, sehingga Sahir akan tahu kalau yang mati adalah Bilu. Mendengar itu Gunja malah kesal lalu mengatakan besok Sahir akan kesini bertemu dengan anak yatim. Lanjut adiknya menambahkan kalau Sahir tidak akan datang ke sini kalau ayahnya belum mati. Dirasa keterlaluan si ibu pun langsung marah. Singkat waktu pihak sekolah juga bertanya-tanya kepastian Sahir akan datang atau tidak. Dubey sebagai manajer di sekolah ini pun marah karena para guru tidak bisa memecahkan masalah ini. Dia dengan sombong mengatakan kalau DPR, politikus dan pejabat sebagainya adalah temannya. Jika mereka tidak bisa mendatangkan Sahir, maka dialah yang akan turun tangan. Dengan emosi Dubey mengatakan jika dia tidak bisa membawa Sahir ke sekolah, maka nyawanya lah yang jadi taruhannya. Begitu juga dengan Damchan yang tak sabar dan meminta kepastian. Setiap hari dia merugi karena harus menyiapkan makanan yang banyak, tapi Sahir tak kunjung datang. Kumar mengatakan kalau syuting hanya tinggal beberapa hari lagi. Damchan yang kesal pun membawa Bilu dengan paksa ke lokasi syuting. Dan di sana juga ada Dubey yang diizinkan masuk setelah dia menghubungi menteri. Come in, Suresh. आने दो उनको. Sahir Khan pun menyempatkan untuk makan siang bersama anak-anak yatim. Tidak lama dia pun menemani rombongan kepala sekolah. Si ibu berharap Sahir menyempatkan diri untuk datang di acara ulang tahun sekolah. Dan ini adalah sebuah anugerah bisa bertemu Sahir secara langsung. Sahir pun minta maaf karena tidak bisa menemui satu persatu orang yang ingin bertemu dengannya. Dubey lalu mengatakan kalau dia tahu Sahir Khan adalah artis yang kontroversial. Dia membahas kalangan aktor yang saling bermusuhan dengan sesama artis. Jelas Sahir langsung membantah karena masalah ini bersifat pribadi. Dia pun menjelaskan kalau sesama aktor dan kru film itu adalah keluarga. Ada rasa persaudaraan di antara mereka. Dan layaknya keluarga kita juga saling mencintai. Jadi Dubey diminta harus menjaga ucapannya. Namun si Dubey ini malah sombong seolah dialah yang tahu semuanya. Membicarakan hal yang di luar batas membuat si ibu menjadi marah. Dia juga dengan pede yakin kalau Sahir akan datang karena ini adalah perintah Menteri Pendidikan. Sahir mengatakan jika sebuah film tampak seperti tarian dan nyanyian, namun dia ada di sini karena sedang bekerja. Dia kesini bukan untuk menghadiri sebuah acara. Dan dengan berat hati Sahir pun menolak undangan sekolah. Sehingga Sahir yang marah memerintah si ibu agar segera membawa pergi Dubey sebelum dia yang mengusirnya. Sekembalinya si ibu minta maaf atas kelakuan satu orang bodoh seperti Dubey. Dia pun kembali meyakinkan jika kejadian ini tidak akan terulang lagi. Si ibu akan menunjukkan bagaimana aslinya keramahan orang-orang desa. Setelah memohon, Sahir pun mengerti dan memaklumi. Dia pun berjanji di hari terakhir syuting akan datang ke sekolah asalkan dia tidak melihat orang seperti Dubey di sana. Di sisi lain Damchan membawa Bilu untuk menemui Sahir. Si polisi pun merasa ini adalah orang tak penting karena tidak memiliki izin. Meskipun Damchan mengatakan kalau Bilu adalah teman Sahir, tapi hanya dengan kata-kata siapa yang mau percaya karena tidak diperbolehkan masuk. Salah satu provokator menyerang polisi sehingga keributan tak terhindarkan. Sedangkan Bilu segera kabur dari sana. Mereka pun semua ditangkap karena membuat keributan dengan polisi. Inspektur pun mengatakan kenapa mereka melakukan semua itu. Lalu Damchan membela kalau dia hanya ingin bertemu dengan Sahir Khan. Inspektur pun mengatakan kalau bertemu seorang artis harus ada izin terlebih dahulu. Lalu Damchan mengatakan padahal dia sudah membawa sahabat Sahir Khan bernama Bilu, tapi polisi tidak ada yang percaya. Inspektur pun mengatakan bagaimana mungkin seorang tukang cukur biasa bisa membawa mereka ke hadapan Sahir Khan. Apakah ada bukti foto kalau dia sahabat Sahir? Apakah ada surat atau telepon atau ada orang yang pernah melihat kebersamaan Bilu dan Sahir? Dan siapakah yang memberitahu kalau Bilu adalah sahabat Sahir? Damchan mengatakan seluruh warga desa mengatakan demikian. Lalu pertanyaannya dari mana warga desa tahu akan hal itu? Yang akhirnya semua pun terdiam tidak bisa menjawab. Dari pernyataan orang-orang ini, inspektur menyimpulkan kalau Bilu sudah mengelabui seluruh warga desa. Dia bisa menangkapnya dengan dakwaan tindakan penipuan. Sepulangnya dari kantor polisi, Damchan pun menarik paksa barang-barang yang telah dia berikan. Berikut dengan uang penghasilan juga yang diambil. Dia telah disadarkan kalau selama ini Bilu sudah menipunya. Sedangkan Bilu hanya pasrah meratapi nasibnya yang malang ini.
Tidak lama polisi pun datang menangkap Bilu. Beruntung ada si paman yang mau membela dan Bilu pun dibebaskan. Meskipun kasus ini belum selesai. Sepulangnya ke rumah, Bindia pun hanya bisa menangis dan menyadari akibat perbuatannya suaminya harus menderita seperti ini. Di keesokan harinya Bilu kembali memulai aktivitas seperti biasa. Dia pun mengambil sisa-sisa barang yang layak termasuk kursi butut yang sudah Damchan buang. Meskipun orang-orang di sana menggunjing, menghina serta menganggapnya seorang penipu, Bindia pun harus kuat menahan malu ketika tetangga membicarakannya. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah bersembunyi sambil menahan tangis. Singkat waktu tibalah di hari terakhir Shahir Khan syuting. Pihak sekolah pun menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan sang superstar. Gunja dan Dugu pun begitu semangat ingin segera melihat Shahir Khan dari dekat. Dia pun segera pergi tanpa pamitan kepada sang ayah. Para tetangganya pun begitu antusias ingin melihat Shahir Khan. Bindia sambil gugup menanyakan kepada suaminya, apakah Bilu dan Shahir Khan benar-benar bersahabat. Bilu menjawab mau sahabat atau bukan itu tak akan merubah kehidupan mereka saat ini. Bindia pun sudah menonton puluhan film Shahir Khan. Sejak dulu dia pun mengaguminya, berharap kali ini dia bisa melihat Shahir dari dekat. Mendengar itu Bilu hanya senyum dan mengizinkannya untuk pergi. Tapi Bilu yang tahu di sana pasti ramai melarangnya pergi sendirian. Yang pada akhirnya Bilu pun akan menemani Bindia. Damchan yang hadir pun merasa jadi orang penting. Dia menyuruh anak buah agar menyampaikan permintaannya kepada pihak sekolah. Permintaan aneh pun disampaikan kalau Damchan ingin melakukan pidato penyambutan serta ingin duduk di sebelah Shahir Khan. Jelas pihak sekolah pun menolak mentah-mentah. Sedangkan Dubai ada di sana bersiap menyambut Shahir. Sampai dia menyewa fotografer ingin terekspos kalau dialah yang menyambut pertama kali. Melihat itu ibu sekolah khawatir dan salah satu guru pun turun tangan. Dia mengatakan kalau Dubai harus memberikan sambutan di atas panggung kepada Shahir karena hanya dialah yang pantas menyambutnya. Mendengar itu Dubai pun makin percaya diri dan dia akan melakukannya. Namun karena dipuji terlalu tinggi, Dubai sampai lupa dia berjalan kemana hingga guru ini pun menguncinya dari luar. Sedangkan si Damchan yang ingin duduk paling depan diusir petugas dan para penonton yang lain. Tidak lama datanglah Shahir Khan beserta iring-iringannya. लगा के रखना डोली सजा के रखना ने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना Ibu kepala sekolah pun melakukan pidato penyambutan. Suatu kebanggaan entah ini mimpi atau nyata, seorang mega bintang Bollywood Shahir Khan bisa datang ke desa kecil ini. Begitu banyak prestasi yang telah diraih dan si ibu tidak perlu membuktikannya. Karena dengan film-filmnya Shahir Khan begitu banyak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang menonton. Tidak hanya di India namun di seluruh dunia pun mengenalnya. Selanjutnya Shahir Khan pun akan memberikan motivasi kepada anak-anak dan juga kepada orang-orang yang sudah hadir. Bersamaan Bindia pun sampai dan Bilu hanya berdiri di gerbang. Setelah sebelumnya saat syuting film dibatasi oleh petugas. Namun kali ini para petugas berdiri jauh di belakang dan Shahir sangat bahagia bisa sedekat ini. Ibu kepala sekolah memintanya untuk memberikan nasihat kepada anak-anak di sini. Dan sebenarnya ini terlalu berat bagi Shahir karena hal ini akan mengingatkan masa kecilnya dulu. Anak-anak di sini harus bersyukur mendapatkan buku dan tidak kekurangan makanan. Mungkin sebagian tidak akan percaya bagaimana keadaan Shahir Khan ketika kecil. Masa kecil yang biasa dan sederhana. Shahir pun terlahir dari keluarga miskin. Namun siapa saja pasti akan mempunyai kenangan indah bersama teman yang paling berkesan, yang membantu dan memahami di saat kesulitan. Dia adalah seorang teman sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saat sekolah dia hanya minum air putih sedangkan teman-teman lain makan dengan enak. Namun sahabatnya itu selalu berbagi bekal dengannya. Saat itu rambut Shahir sangat panjang. Untuk mencukur rambut pun dia tidak punya uang. Dan temannya itulah yang memotongkan rambutnya saat ayahnya tidak ada di salon. Saat dia sedih teringat ibunya, temannya itu menghibur dengan cara membelikan tiket lalu menonton film bersama. Sepulang menonton temannya itu menyuruh agar Shahir meniru adegan di film. Dan kalau bisa maka dia akan memberikan sebungkus kacang tanah.
Dan dengan cara itu temannya telah menjadikan Sahir seorang aktor seperti sekarang. Padahal Sahir tidak memiliki keyakinan sebesar keyakinan temannya. Suatu hari temannya itu menjual anting-anting agar Sahir bisa pergi ke Mumbai. Dan sisa uangnya dia masukkan ke dalam saku Sahir. Dia pun mengatakan akan mengembalikan uang ini. Tapi temannya itu berkata kalau Sahir tidak usah mengembalikannya. Temannya itu meminta agar Sahir mau membantu orang-orang miskin yang kesusahan. Dan hal itu pun sudah cukup baginya. Sehingga ketika dia melakukannya seketika pasti teringat kebaikan teman masa kecilnya itu. Dan orang itu bernama Bilu. बिल्लू शाम को घर लौटते वक्त Semua orang pun tak percaya, begitu juga Bindia yang terdiam terpaku. Lanjut ke cerita Sahir kan. Dia pun pergi ke Mumbai dan waktu begitu cepat berlalu sampai Sahir menjadi seorang bintang film. Dia pun kembali ke desa untuk menemui Bilu. Tapi sayang Bilu sudah tidak tinggal di sana. Seseorang mengatakan kalau Bilu jatuh cinta kepada gadis yang di bawah kastanya. Dan Bilu pun menikahinya. Sehingga keluarganya pun marah. Lalu Bilu membawa pergi gadis itu entah kemana. Sahir sekarang memiliki segalanya. Nama, ketenaran, kekayaan itu berkat Bilu. Bahkan udaranya pun dipenuhi dengan namanya. Tapi dari jutaan suara yang memanggilnya, dia hanya ingin mendengar suara temannya yaitu Bilu. Bilu pun tak sanggup lalu memilih pergi disusul juga oleh Bindia. Sesampainya di rumah Bindia bertanya kenapa Bilu tidak pernah menceritakan semua ini. Bilu sendiri juga tidak menyangka Sahir akan mengingat semuanya. Bilu tidak mau apapun darinya. Tapi Bilu sudah cukup bahagia mengetahui Sahir masih mengingatnya. Menurutnya Sahir kan adalah orang yang berhati besar hingga menjadikannya seperti sekarang ini. Mendengar kisah sedih ayahnya di masa lalu, Dugu dan Gunja pun merasa bersalah. Sedangkan Bilu mengatakan jika dia juga ada di posisi anaknya pun akan melakukan hal yang sama. Lalu tiba-tiba Bilu dan Bindia terkejut ketika Sahir kan sang idola sudah ada di depan pintu. Sahir mengatakan kenapa Bilu tidak pernah menemuinya padahal bisa mencari alamatnya. Bilu menjawab dahulu saat lari dari desa, dia dihadapkan masalah dan tanggung jawab baru. Hingga dia pun terdampar di desa ini. Dulu dia sangat ingin menemui Sahir tapi tidak sempat karena Sahir sudah melangkah lebih jauh ke depan. Bahkan Bilu juga mengatakan kalau saat itu dia sedang dalam kondisi sulit. Dan Bilu malu jika Sahir tahu keadaannya. Sahir akan segera pergi tapi dia berjanji akan kembali. Dia mengajak Bilu untuk menetap di desa lama bersamanya sehingga mereka bisa menghidupkan kembali kenangannya yang dulu. Tidak disangka di luar sudah begitu banyak orang yang berkumpul menanti Sahir kan. Lalu tidak lupa Kumar memberikan puisi ciptaannya. Sahir pun berjanji akan memakai puisi itu di film selanjutnya. तुम पास आए यूं मुस्कुराए कुछ नहीं बहुत कुछ होता है ऑफर नहीं करता है Lalu film pun berakhir. Sebuah film inspiratif yang diperankan lagi-lagi oleh Shah Rukh Khan. Perjalanan seorang artis besar yang tidak melupakan kasih sayang sahabat kecilnya. Sekaligus film ini juga mengingatkan saya di video pertama channel Siloka Diri. Begitu juga dengan saya yang terinspirasi untuk membuat kembali alur cerita filmnya. Dan semoga kalian suka. Terima kasih untuk yang selalu mendukung. Semoga semua diberikan rezeki yang melimpah serta selalu diberikan kesehatan.